Kan intermittent pneumatic compression therapy. Nah, yang pertama untuk pelaksanaan tindakan intermittent pneumatic compression therapy, ya. Nggak kepencet. Satu, untuk pasien kalau yang lymphedema yang akan ditreatment ini pada ekstremitas bawah, maka mestinya area yang akan ditreatment ini adalah bebas dari pakaian. Direkomendasikan justru memakai stockinette, ya, memakai stockinette. Compression bandaging sudah Pak Yoga praktekkan belum? Sudah tahu bentuknya stockinette? Sudah ya, masih ingat ya? Oke, nah, wah itu. Kemudian area bagian proksimalnya ini harus terbebas dari semua bagian yang beresiko akan menghambat aliran limfe, mulai dari cincin, gelang tangan kalau ekstremitas atas, gelang kaki, ya, kalau ekstremitas bawah. Termasuk di dalamnya adalah karet pada celana pendek sekali. Gak usah dibayangkan, karet pada celana pendek sekali itu akan menghambat pengaliran limfe. Oke? Nah, sebelum kita tindakan, ya, maka kita cek terlebih dahulu, pastikan tidak ada kontraindikasi diberikan IPCT, intermittent pneumatic compression therapy. Salah satu kontraindikasinya yaitu pasien menderita infeksi kulit, ya, entah itu karena virus, bakteri maupun jamur, ya, seperti panu, kadas, kurap, kutu air. Nah, kenapa? Ya, karena kan ini harusnya terbebas dari area yang diterapi, yang terbebas, ya. Nah, maka ini kalau terdapat penyakit infeksi pada kulit itu rawan berpindah di bagian aksesoris ini dan akan menginfeksi pasien lainnya. Oke. Berikutnya kita cek apakah sepanjang ekstremitas yang akan ditreatment ini terdapat selulitis, ya, papilomatosis sebagai komplikasi dari lymphedema. Jika terdapat selulitis papilomatosis, maka harus kita skincare terlebih dahulu, ya, harus kita treatment menggunakan perawatan kulit yang standar. Tidak Pak Yoga bahas, itu ada di mata kuliah Integumen, ya. Terus berikutnya kita lihat, kita cek ujung kaki dan jari-jari, ya. Nah, termasuk kalau kukunya yang panjang ini, ya, ini tidak ideal sebagai seorang fisioterapis. Nanti kalau pakai ini kulitnya membuat robekan pada aksesoris IPCT, ini satu setnya itu harganya 6 juta. Itu kalau dibelikan tisu toilet kira-kira bisa untuk sekitar 6 bulan, ya, 6 bulan. Nah, sama kreseknya juga, ya, plastik kresek yang suka buang pembalut di kloset, ya, itu. Oke. Nah, jadi dengan menghemat tisu toilet 6 bulan, kita punya anggaran untuk membeli aksesoris IPCT ini. Oke. Terus kita cek ujung jari kaki ini pada kuku-kuku, mestinya warnanya adalah pink atau kemerahan. Kita harus mewaspadai kalau mungkin muncul jamur pada kuku, ya, komplikasi lymphedema itu juga terdapat jamur pada kuku, warnanya putih pucat dan seterusnya, ya. Oke, kalau kita rasa aman, ya, kita pasangkan, angkat kakinya Mas,
Ya, kita masukkan kakinya. Lurus. Posisi ini. Posisi 90 Mid position. Nah, yuk. Oke, sip. Ya. Kemudian kita resletingnya kita tutup. Kamu hebat. Kemudian selama treatment pastikan selang, ya ini isinya ada selang udara, tidak ada yang tertekuk atau terjepit, karena nanti akan menghambat aliran udara. Nah, kita hubungkan ini tonjolan itu masuk ke lubang itu dimasukin tonjolan. Nah, ini adalah prinsip, ya. Kalau tonjolan ke tonjolan ini nggak bisa, ya. Kita masukkan, ya. Udah. Kemudian alat, ya. Alat IPCT ini kita nyalakan, ada dua konektor, ya, on off ada di belakang. Kita klik, maka alat ini akan berproses penyimpanan energi. Jadi ini charging, ya. Nggak usah tanya ini fast charging atau slow charging, nggak usah. Nggak penting, ya. Nah, kemudian kita tekan yang bagian tulisan on off ini beberapa detik, ya, sampai layar display ini menunjukkan indikatornya. Nah, yang menarik, ya, dari layar display ini di bagian atas ini kebetulan alatnya, ya, masing-masing alat nanti mungkin sedikit berbeda, ya. Nah, yang kita praktekkan alat yang kita punya aja. Ada beberapa menu, bagian atasnya ada menu diagnosis, program, manual. Kalau ingin men-setting secara manual itu mungkin tekanannya kita ubah dari 30 mm Hg kita ubah menjadi 34 mm Hg misalkan. Kita ubah menjadi 41 mm Hg misalkan, yaitu kita klik manual. Kemudian ada menu dan ada user, ya. Kemudian yang bawah ada escape untuk kembali ke awal dan enter. Kita lihat terlebih dahulu pada menu diagnosis. Nah, pada menu diagnosis ada dua kelompok menu, yaitu kelompok beauty. Maksudnya alat ini juga bisa digunakan untuk mempercantik pasien yang di treatment, ya. Hanya saja problemnya ini adalah yang kita punya, aksesoris yang kita punya ini hanya untuk ekstremitas atas dan ekstremitas bawah, ya. Kita tidak punya aksesoris yang digunakan untuk wajah. Kalau yang wajah nanti, ya, bentuknya seperti topeng gitu, nanti akan mau masas menekan area pada wajah dan kepala. Nah, itu bisa digunakan untuk kecantikan, ya, kecantikan. Kemudian ada estetik dan ada wellness. Kita klik yang beauty dan wellness. Nah, untuk menu yang beauty, wellness, kecantikan, ini ada beberapa menu yang bisa kita gunakan. Ada penanganan untuk selulit, kemudian ada detoxification, mendetoksifikasi, kemudian ada sindroma tungkai yang berat. Sindroma tungkai yang berat itu adalah SGMTS, the sikil gebuk maling teksek, alias kakinya lebih besar dibandingkan badannya. Kemudian ada improvement in skin tropic, atau memperbaiki tropik pada kulit, ya. Jadi kulitnya yang kering bersisik diubah supaya kulitnya menjadi kenyal, mulus dan
glowing, ya. Lah kalau paha kan lumayan, ya bagi LC. Kalau misalkan pasien saudara, kan saudara nggak boleh menolak pasien LC kan nggak boleh kan? Iya. Kan nggak boleh. Ketika nanti saudara wisuda, saudara akan disumpah tidak akan membeda-bedakan menangani pasien laki-laki, perempuan, suku, agama, ras, termasuk juga profesi pasien itu kita nggak boleh beda-bedain. Masa ya datang, saya pengen paha saya mulus, mbaknya LC, mohon maaf saya tidak nerima pasien LC, kan nggak bisa, ya kan? Kan kita nggak boleh pilih-pilih profesi pasien kan? Nah ya, nah, ini contohnya, ya itu. Kemudian ada lipodema, udem pada jaringan lemak, ya, yang pahanya tadi, termasuk paha yang SGMTS, ya. Kadang kalau saudara mungkin jalan-jalan ke mall gitu ya, ada perempuan yang pakai hot pants, celana pendek sekali gini, tapi lihat dari belakang, wow, pahanya itu lihat aja udah kenyang. Nah, belum ke food court itu kan, gitu kan, ya. Oke, terus kemudian ada post traumatic care, perawatan pasca trauma. Nah, perawatan pasca trauma ini bisa seperti baik trauma karena pembedahan, bedah ortopedi, apapun kasusnya, cedera rekonstruksi ACL, pasca open reduction internal fixation, operasi patah tulang, termasuk juga trauma non bedah, hanya sekedar sprain ankle, ya, atau mungkin bengkak karena apalah alasan apapun. Kemudian ada post liposuction, pasca sedot lemak. Nah, jadi ini alat ini juga digunakan untuk pelangsingan, tidak perlu melakukan perawatan ke Korea Selatan atau ke Thailand, ya. Kalau sudah nanti prakteknya ke arah beauty, ya punya alat seperti ini juga sudah langsung untuk bisa untuk perawatan pasca liposuction, pasca sedot lemak. Kemudian untuk menstimulasi regenerasi, untuk kemudian ada lagi varises, ya. Ini kalau untuk yang kategori beauty, ya. Sedangkan yang kategori yang kedua adalah untuk yang medical, berarti pengobatan medis, gangguan patologi, ya. Yang pertama ada acrocyanosis. Acrocyanosis itu ujung-ujung jari tangan atau ujung-ujung jari kaki berwarna pucat kebiru-biruan, ya, pucat kebiru-biruan, ya. Kemudian algodistrofi, gangguan vaskularisasi darah perifer, artrosis, carpal tunnel syndrome, diabetik angiopati, gout tahu gout, asam urat. Kemudian ada iskemik limfedema, neuropati, obesitas ekstremitas atas bawah, onkologi berarti masalah kanker, ya. Kemudian post traumatic care sama seperti yang beauty tadi, Raynaud disease dan venous insufficiency, ya. Nah, karena kita spesifik, topik kita adalah limfedema, ya, maka kita klik menu limfedema, ya, kita klik enter, kemudian kita setting. Kalau di materi Pak Yoga, tindakan intermittent pneumatic compression therapy 1 hari itu berkisar 3-4 jam, ya. Tapi pada perkuliahan hari ini 5 menit cukup, ya, nggak usah sampai 4 jam, ya. Nah, nanti kalau 4 jam sholat subuh baru selesai, ya. Kita klik, ya, kemudian kita turunkan waktunya dengan menggunakan tombol putar seperti ini, ya. 5 menit saja cukup, ya. Ini hanya simulasi doang, oke? Kalau sudah 5 menit kita masukkan enter,
lalu klik start. Nah, begitu kita klik start, maka mesin akan memompa. Lihat di gambaran ini yang berwarna kuning, maka yang bagian kuning di aksesoris itu akan terpompa, terisi udara bertekanan, ya. Nah, berapa besar tekanannya tertampilkan ada di layar screen, ya. Mulai dari high gauge pressure, ini tekanan tertingginya ada di 30, sedangkan ini adalah chamber pressure. High gauge pressure ini adalah tekanan yang keluar dari mesin. Ini adalah high gauge pressure. Sedangkan chamber pressure adalah tekanan yang terpompa di dalam aksesoris chamber ini. Ya, itu membedakannya. Oke. Nah, begitu warna kuning, maka ini yang terpompa ya. Oke. Jadi ini pola pompanya itu adalah pompa mengikuti proximal pre-treatment. Ya, bagian proximal akan dipompa dan ini mengikuti modelnya MLD alat ini. Oke. Nah, alat ini satu setnya hanya 180 juta. Ya, itu kalau diberikan tisu toilet itu ya sampai saudara lulus kuliah aja masih sisa. Gimana kalau ini tisu toilet kita nggak perlu beli alat ini lagi gitu loh. Ini diudaya apa nih? Ya. Oke. Saya kira ini ada pertanyaan? Belum tak mencet.